له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Sekalian, malam hari ini kita akan membahas permasalahan sholat yang pernah dialami Nabi. Jadi ada banyak masalah-masalah sholat yang pernah dialami Nabi. Itu menunjukkan bahwa ternyata Nabi SAW itu seperti kita ya. Nanti akan kita lihat bagaimana ketika Rasulullah mengalami itu dan bagaimana jalan keluarnya. Baik, permasalahan yang pertama, Rasulullah SAW menunaikan sholat asar hanya 2 rakaat. Pripun gitu. Jadi Rasulullah SAW suatu hari beliau mengerjakan sholat, mengimami sholat asar ya. Namun baru 2 rakaat kemudian beliau salam. Di belakang beliau ada Abu Bakar dan Umar, dan kedua sahabat ini tidak mengingatkan. Para ulama meneliti riwayat ini, kenapa seorang Abu Bakar dan Umar sampai tidak mengingatkan. Padahal kalau zaman kita ini nomor imam salah bacaannya baru ngului dumen sing subhanallah mau kayak. Jadi ini teguran buat kita Pak ya. Jadi kalau ada imam bacaan salatnya salah, itu nanti dulu jangan terburu-buru ingatkan. Bisa jadi dia atau dia baru meraba-raba bari apa ya, kasih kesempatan dulu ya. Tapi kadang-kadang jamaah kita terlalu agresif, lagi kurang sedikit langsung disaut ya gitu. Nah, para ulama meneliti kenapa Abu Bakar dan Umar tidak mau mengingatkan. Yang pertama, alasan yang pertama adalah beliau berdua itu menyangka bahwa tindakan Rasulullah SAW itu adalah betul-betul bukan karena lupa tapi karena wahyu. Menduga-duga ngugek wahyu anyar, salat asar 4 rakaat jadi 2 rakaat. Yang kedua adalah faktor pekewuh karena wibawa Rasulullah SAW, dan tidak sedikit dari kita yang begitu. Imamnya keliru tok nih aja ngilene Mbah Yai kok mboten wani. Itu ada rasa seperti itu ada. Nah, kemudian setelah selesai Abu Bakar dan Umar pun juga tidak menegur, tidak menanyakan. Akhirnya ada seorang sahabat, ini barokahnya wong desa Pak. Barokahnya wong desa itu. Jadi di belakang itu ada jamaah orang wong desa, bukan ulama, orang biasa. Tapi dia terusik dengan sikap Rasulullah. Wah, iki wong penting-penting kok ora wani ngelekke. Maksudnya mengklarifikasi itu. Namanya Khirbak bin Amru. Seorang sahabat bernama Khirbak bin Amru berdiri ya, bertanya kepada Rasulullah. Khirbak ini mempunyai julukan, mempunyai kunyah Dzul Yadain, orang yang tangannya panjang, tapi nggak tahu karena kenapa ya.
Ya Rasulullah, anasita am kusirat. Ya Rasulullah, niki panjenengan lali napa salate dikosor? Mosok 4 rakaat kok dadi 2 rakaat? Ya Rasulullah, niki panjenengan niku kesupen napa salatipun dikosor? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, anak ansa, saya lupa. Ya. Oh, lali. Berarti karena beliau lupa, orang tadi mengatakan engkau baru sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Oh ya, ya sudah. Kalau begitu, kemudian Rasulullah kan saat itu kan beliau berdiri gitu ya. Ya sudah, kalau seperti itu kita tambah 2 rakaat. Akhirnya Rasulullah SAW berdiri menghadap ke kiblat, kemudian menambah 2 rakaat. Apa yang terjadi ketika peristiwa itu terjadi di antara kita? Kemungkinan yang paling besar adalah ayo sholatnya dibaleni. Ya, karena tidak banyak di antara kita yang tahu tentang fikih tentang sholat. Oh ini genah loro genah kurang kok. Wis elek-elan genah-genahan. Nah, kemungkinan yang besar adalah sholatnya diulangi lagi. Padahal mengulang sholat itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ditambah 2 rakaat, kemudian ditutup dengan 2 sujud. Ya, sawi. Ya. Ini peristiwa pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW menunaikan sholat tanpa tahiyat awal. Kok namung tunggal Pak? Beliau? Rasulullah pernah sholat tanpa tahiyat awal. An Abdillahi ibni Buhaina radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim dhuhra faqama fi rak'atainil awwalaini wa lam yajlis faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada as-salata wa intadara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajdataini qabla an yusallima summa sallama. Dari Abdullah bin Buhaina radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur bersama mereka. Ya. Beliau berdiri pada 2 rakaat pertama dan tidak duduk tasyahud. Orang-orang pun ikut berdiri bersamanya hingga beliau akan mengakhiri salat dan orang-orang menunggu salamnya. Beliau takbir dengan duduk kemudian sujud 2 kali. Jadi kasus kedua ini ternyata tidak satupun sahabat yang berani mengingatkan. Ya mungkin karena wibawanya Rasulullah begitu kuat gitu. Nanti mboten enten sing wani ngelekke. Sampai tahiyat kleru lali pun mboten dielekke. Tetapi ternyata Rasulullah sebelum selesai beliau ingat, oh ternyata tadi belum tahiyat awal. Ya. Baru kemudian beliau sujud sahwi 2 kali. 2 kasus ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ternyata seorang nabi yang sholatnya juga tidak pernah tidak khusyuk. Nabi mawon pernah tidak khusyuk, apalagi kita tiap sholat mboten nate khusyuk. Lah ya. Lagi. Terus yang ketiga, Rasulullah SAW menunaikan sholat asar 5 rakaat.
Enten jenengan pun nate ngalami luhur napa ngasar 5 rakaat? Ya toh. Guruku ya ada. Aku lari pilih pun. Imam pipi lanang kok kleru. Lah nggih lho. Sene menengahi. Monggo. Niki kok karena sangat to nilang kali men lha sak menten niku kathah. Makmur tadi. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadatha fi sholati syai'un qala wa ma dzalika qalu sallaita kada qala fasana rijlaihi wastaqbala al-qiblata fasajada sajdataini thumma sallama thumma aqbala alaina biwajhihi faqala innahu law hadatha fi sholati syai'un amba'tukum bihi walakin innama ana bashar ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakkiruni wa idza syakka ahadukum fi sholatihi falyataharras shawaba wal yutimma alaihi summa liyasjuda sajdataini. Dari Abdullah bin Mas'ud beliau berkata shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW salat falamma sallama maka ketika Rasulullah SAW mengucapkan salam qila lahu dikatakan kepada Rasulullah ada seorang jamaah yang menanyakan kepada Rasulullah ya Rasulullah wahai Rasulullah ahadatsa fis sholati syai'un apakah ada sesuatu ketika sholat tadi? Rasulullah kaget. Wa madzalika? Apa itu? Qalu para jamaah mengatakan, "Shallaita kadza Rasulullah." Panjenengan niku salat niku sing ngenten iki lho. Disebutkan di situ dalam syarahnya ternyata Rasulullah SAW salat 5 rakaat. Fasana rijlaihi wastaqbala al-qiblata, kemudian Rasulullah SAW menghadapkan kakinya ke arah kiblat, kemudian berdiri dan kemudian sujud 2 kali, kemudian salam. Summa aqbala alaina, kemudian beliau menghadap ke kami biwajhihi, dengan wajahnya. Faqala, kemudian beliau mengatakan innahu lawajata fis salati syai'un, seandainya ada sesuatu dalam salat kita tadi amba'tukum bihi, aku pasti akan mengabarkan kepada kalian. Kalau memang ada wahyu yang baru, pasti aku kasih tahu, aku beritahukan kepada kalian. Walakin, akan tetapi innama ana bashar, sesungguhnya aku adalah manusia biasa, menungso biasa. Ansa kamatan sauna, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Faidana situ, jika aku lupa, fadzakiruni, maka ingatkan aku. Wa idza syakka ahadukum fi sholatihi, jika salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam salatnya, falyataharras shawab, hendaklah dia pilih mana yang benar, artinya mana yang lebih diyakini. Maksudnya ada 2 keadaan. Kalau kita sholat, kita ragu-ragu, ini dapat 2 atau ini dapat 3 rakaat. Maka langkah pertama adalah pilih di antara 2 keraguan itu mana yang paling yakin, yang lebih yakin. Kalau yakinnya 2, yakini 2, abaikan yang 3. Kalau yakinnya 3, ya, abaikan yang 2, yakin yang 3, lupakan yang 3. Tapi kalau kondisinya 50-50, loro apa telu? Nah, gajak loro ya telu ya loro ya was mundur imam, karena posisinya imam itu ditunggu keputusan yang paling cepat. Maka jadi pemimpin itu dituntut untuk bisa mengambil keputusan yang cepat. Karena imamnya gue meneng aja, jamaah bingung iki piye to iki. Iki ora ruko, ora meneng aja, begegek kayak gitu.
Ya, kalau 50-50 panjenengan sudah lampaui 50-50 kok tidak segera muncul keyakinan ke salah satu antara 2-3, maka ambil yang sedikit. Ya, anggap aja 2. Nah, wal yutimma alaihi, kalau sudah yakin ambil 2, yutimma alaihi, silahkan dilengkapi. Summa liyasjuda sajdataini, kemudian dia dipersilahkan untuk sujud. Kenapa? Karena apa? Harus ditutup dengan sujud sahwi. Yang pertama, kalau kebetulan sholat kita kurang, maka sujud sahwi itulah yang menjadi penggenapnya. Tapi kalau kebetulan sholatnya lebih, maka sujud sahwi itu membuat setan marah, ya, maunya mempermalukan setan. Nah itu. Sujud sahwi itu dilaksanakan setelah salam atau sebelum salam? Nah, baik, ini perbedaan di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama yang memilah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan baik itu kurang maupun lebih sama-sama sebelum salam. Tapi imam yang lain mengatakan kalau kurang maka sujudnya sebelum salam. Tapi kalau turah kelebihan maka setelah salam. Berarti dua-duanya pun sah. Jenengan mau nek kelingane saat durunge salam yo sujud sahwi riyin. Oh ndelalah pun kadung salam yo bar salam niku ndang sujud sahwi. Nggih. Berarti bacaan tahiyat agung harus sujud. Betul, sah boleh. Nggih. 2 kali tadi. 2 kali. Nggih, jadi ngoten niku nggih. Jadi nek kleru, ragu-ragu karena memang ada setan yang khusus tugasnya hanya satu selama hidup dia, mengganggu orang, ngerusoi wong sholat. Nah niku. Mpun toh, pun apa toh? Nah, terus kasus lagi. Semoga jenengan ini tidak mengalami. Rasulullah mengimami sholat tapi lupa belum mandi junub. Sudah dalam posisi membariskan barisan sholat. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa qad uqimatis sholatu wa uddilatis sufuf hatta idza qama fi musallahu intadarna ayyukabbira in sarafa qala ala makanikum famakasna ala hayatina hatta kharaja ilaina yantufu ra'suhu ma'an wa qad iktasala. Rasulullah pernah keluar saat iqamat dikumandangkan. Jadi Rasulullah SAW sudah iqamat, beliau masuk ke barisan shaf, kemudian beliau siap-siap mau mengimami, sudah mengucapkan sawu sufakum. Nah, dirapeke sawu sufakum. Nah, dah pun rapi, tinggal takbir. Begitu setelah itu sudah mau mengangkat takbir, beliau baru ingat bahwa beliau belum mandi junub. Maka Rasulullah mengatakan ala makanikum, tetaplah kalian di tempat sholat kalian, jangan kemana-mana. Rasulullah balik kundur. Para sahabat bertanya-tanya, kok kundur mulai enten apa niki? Nah, nggih. Kundur ditunggu agak lama. Kemudian para sahabat bertanya-tanya, enten apa iki? Enten apa iki? Enten apa? Nah, kami pun tetap berada di tempat kami hingga beliau keluar menuju kami. Kemudian setelah itu Rasulullah keluar dari rumah beliau, ya, dalam keadaan kepalanya menetes air, niki netes, alas, ya. Dan beliau sudah mandi junub, baru ngimami. Saya pernah melihat itu kasus kisah seperti itu. Saya sempat suudon, Pak. Wong iki ngopo to ya kok ya ora anduk-andukan ngono. Bayangan kula ngoten niku batin. Ketika saya kuliah itu kok ya ora anduk-andukan ngono ya netes nganti baju kokone telas. Dilewer-dilewer gitu. Ternyata dari riwayatnya ini, mungkin dia mengikuti Rasulullah ini. Kan di kalangan para ulama kan
apa itu wudu, mandi junub itu salah satu apa namanya di antara soalnya adalah tidak dihandui. Jadi ketika wudu mandi junub itu sebagian ulama berpendapat air yang netes itu tidak dihandui. Kenapa? Alasannya adalah air sisa dari mandi junub dan air sisa dari wudu itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat, maka makruh untuk dihandui. Ya, itu sebagian pendapat. Pendapat kedua mengatakan Rasulullah SAW pernah. Kenapa kok mereka mengatakan tidak dihandui? Karena Zainab ketika Rasulullah mandi junub, Zainab memberikan handuk kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mau handukan. Nah itu kasusnya itu. Terus kasus kedua ini, sementara ulama yang lain mengatakan menggunakan handuk ketika sehabis wudu atau sehabis mandi junub itu tetap diperbolehkan. Dalilnya apa? Karena suatu hari Rasulullah SAW pernah mengusap wudunya dengan sorbannya. Nah, berarti kan wudu diusap ngangge sorban, oh berarti diusap tidak apa-apa. Jadi dalam hal ini memang para ulama menyebutkan dua pendapat itu, dan dua-duanya memang ada riwayatnya. Ini salah satu di antara dalil yang dijadikan. Makanya nanti kalau penjenengan misalnya berada di satu tempat kok ada orang bersikap seperti itu, berarti menggunakan riwayat ini. Oh, betul anduan. Kira-kira jenengan pilih putih sing anduan atau mboten anduan? Risik. Ya, guru-guru gimana? Betul. Nah, kisah Rasulullah ini tadi itu juga menjadi dalil bahwa antara iqomat dan takbiratul ihram itu boleh ngobrol. Jadi tidak ada larangan nek bar qomat ini mboten ngobrol. Kemudian Rasulullah SAW sholat asar ketika sudah masuk waktu maghrib. Ya, ini karena kondisinya beda dengan kondisi kita ya. Kalau kondisi kita ini kan kondisinya aman, tidak ada apa-apa ya. Ini terjadi ketika pada saat perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang parit, Pak. Jadi saking beratnya Rasulullah itu, Rasulullah sampai ya mengganjal batunya dengan 3 buah batu. Perutnya bukan batunya, mengganjal perutnya dengan 3 buah batu. Karena apa? Di embargo ekonomi, jadi pun posisi sulit luar biasa. Ngatasé Nabi niku pernah mengganjal perutnya dengan 3 buah batu. Jenengan pernah teh? Mboten kobrol, saya marep men pengen jajan wae kok. Saniki kuliner niku lho, Pak. Sekarang orang makan itu bukan karena lapar, Pak. Percaya mboten? Saiki judul ten mbuti marai ngame-ame ya, Pak. Jenenge makanan niku neko-neko. Jadi orang makan itu bukan karena dia lapar, tidak. Bar mampir meneh. Kalau Rasulullah itu urusan makan itu urusan sederhana, Pak. Oh, ada makanan, makan. Enggak ada, puasa. Penak. Nah, saat ini pun boten, pola pikir orang itu sudah beda, Pak. Oh, itu mau lapar tuh ya, misalnya lapar tuh ya. Oh, itu ada warung, tinggal mampir. Tidak. Apa kayak menune kok? Menune apa menune? Oh. Ngoten dadi sampai masa lunga nang Yogyakarta trimo jajane nggur nang Kartosuro. Saking mampir ora sedo. Ora cocok. Dadi kita itu kadang-kadang diributkan dengan urusan yang sebenarnya sepele. Jadi urusannya jane ya sepele, tapi dia gawe ribut, dibuat berat untuk urusan kita sendiri. Kecuali kalau pertimbangannya adalah pertimbangan ikhtiyat. Ikhtiyat itu halal-halamnya. Wah, halal tenan ora yo. Monggo, tapi nek urusan udah lapar, ojo gak manuk, kurang enak. Wah, pindah. Itu urusan dari Rasulullah aja. Rasulullah itu kalau kondur dari subuh gitu, kondur sampai rumah
lapar, pengen sarapan, nggak ada, oh nggih pun poso. Saniki napa enten? Enten mboten? Mboten enten. Piye Bu, enten sawan Bu? Mboten ayo jajan, ono. Jajane ora nggur timo cedhake kono, ayo wis golek rada adoh. Kan ngoten. Sekedar pengen jajan napa niku soto dadak mlayu ning Triwindu kan ngoten. Dadi sego liwet gitu. Jadi sesuatu yang sederhana, simple, kita bikin susah. Kita bikin berat. Nah, perang Khandaq adalah salah satu perang yang sangat berat dilaksanakan oleh muslimin, ya. Karena apa? Karena pada saat perang Khandaq itu, perang itu terjadi setelah mereka kalah di perang Uhud. Jumlah pasukannya tidak berbanding, ya, tidak berbanding. Madinah saat itu dikepung oleh musuh yang luar biasa kuat dari sisi ekonomi, sisi persenjataan kuat. Jadi perang Khandaq itu kota Madinah dikepung oleh persekutuan, ya, persekutuan orang-orang kafir. Gitu. Nah, maka Rasulullah bermusyawarah, ini piye carane awake iki dikepung. Maka seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi mengatakan, "Ya Rasulullah, inna kunna bi ardi Farisin. Idza khusirna khandaqna alaina wa kanat khittatun hakimah lam takun ta'rifu al-arab qabla dzalika." Ya Rasulullah, saya itu orang Persi. Salman itu orang Persi, makanya Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu maksudnya Persi. Saya itu orang Persi. Dulu kami ketika kita dikepung, kami menggunakan strategi kita gali parit. Tapi menggali parit itu bukan parit seperti yang ada di tempat kita ini yang cuma dilangkai wong saged, tapi parit yang dibikin pada perang itu adalah dengan pertimbangan lebarnya parit itu kira-kira dilompati jaran orang nyandak, bukan manusia, kuda. Kuda kan jangannya kan wow gitu. Terus dalamnya juga dalam, jadi begitu kuda itu nyolot dia ndak nyandak terus jatuh di parit itu. Sekarang yang ngebayangkan gawe kualenan taruh jarak 3 meter, ya, 3 meter dengan kedalaman 2 meter mengupengi kota Madinah bagian utara. Terus dalam kondisi embargo ekonomi, jadi wah makanya luar biasa, ya, seperti itu. Sampai dalam peristiwa perang Khandaq itu, seorang Jabir bin Abdillah melihat Rasulullah SAW mengganjal perut beliau dengan 3 batu. Beliau pulang, Jabir pulang, bilang sama istrinya, "Wahai istriku, adakah kita punya kambing?" "Iya, punya." "Ayo kita sembelih." Kambing disembelih, dimasak apa ya yang paling enak, digulai gulai gitu ya. Kemudian datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau kami undang ke rumah. Tapi Rasulullah jangan bilang-bilang yang lain ya Rasulullah. Ini cuma 1 ekor. Kalau nanti yang lain tahu, nanti kasihan." Wah, moro-moro. Padha luwe kabeh. Nah, mambu. Nah, wah ini tingklang di ono. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar dan Umar. 2 orang diajak. Nah, setelah datang, kemudian Rasulullah SAW dihadapkan pada masakannya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa. Keberkahan doa Rasulullah itulah. Kemudian setelah beliau makan, ya, setelah makan, kemudian Rasulullah perintahkan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, panggil semua sahabat yang ada di sini. Semuanya undang ke sini." Jabir kaget, "Ampun ya Rasulullah, ampun ya Rasulullah. Nanti kalau nggak cukup gimana?" "Sudah, panggil semua." Maka dalam riwayat yang panjang itu diceritakan Abu Bakar sudah kenyang. Rasulullah sampai bertanya, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, apakah kamu sudah kenyang?" "Sudah ya Rasulullah." "Ayo makan lagi." "Ya Rasulullah, saya sudah kenyang." "Ayo makan lagi." Sampai kemudian para sahabat diundang semua. Jadi ini didoakan Rasulullah penuh dengan keberkahan. Datang lagi semua sahabat yang saat itu dikepung, saat itu bekerja membuat parit, semuanya makan dengan sangat kenyang. Ini menunjukkan bahwa aturan bahwa makan seorang muslim itu sepertiga untuk udara, sepertiga untuk
air sepertiga untuk makanan, itu sesekali juga boleh nganti kewareken. Karena Abu Bakar pernah, ya Bakar, ayo makan, sudah ya Rasulullah, ayo makan lagi, ayo Rasulullah, sudah ya Rasulullah, ayo makan lagi. Berarti gitu, kalau kewareken ya mboten napa-napa. Ning awake bendina kewareken. Kan ngoten. Apalagi Imam Syafi'i itu makan dengan lahapnya, dengan banyaknya di rumah Imam Ahmad. Ketika ditanya, ya Imam Syafi'i, ada peristiwa aneh yang aku lihat. Putranya Imam Ahmad itu protes, Anda itu seorang imam ya, seorang imam, tapi kenapa ketika Anda masuk di rumah bapak saya, di rumah Imam Syafi'i ya, begitu makan begitu lahapnya dan habis banyak. Nah, maka Imam Syafi'i mengatakan, tidakkah kamu tahu saya berada di rumah seorang yang alim, seorang yang ahli ibadah, seorang yang bertakwa kepada Allah. Aku tidak mau melewatkan keberkahan makanan rezekinya orang soleh. Jadi Imam Syafi'i itu nasihatnya itu, kalau kamu datang ke rumah orang soleh, maka makan sebanyak-banyaknya, ambil keberkahannya. Saya soleh. Berkah. Besok aku nang gone wong salat antek ya. Alasannya ngikuti Imam Syafi'i. Ya, ambil keberkahannya. Berarti gak manut syariat. Kadang-kadang anu Pak, istihadnya ulama itu kadang-kadang ya apa, mereka tuh mengambil istihad itu memang ya betul-betul berdasarkan dalil ya. Jadi gini, konon ada seorang ulama yang memberikan fatwa istihad ya, tapi istihad ini karena pertimbangan maslahat. Gini, ada ulama yang memakruhkan orang memakai peci putih. Kenapa? Pada zaman itu orang di masyarakat itu namanya orang naik haji itu direwangi adol sawah, adol sapi, anggar mulai mesti ketune putih Pak. Lah iki urung haji, lu ngopo-opo ngur trimo tumbas kupnya rego 5.000 ora mesake sing wis haji kuwi. Maka ada ulama yang memfatwakan kalau murid-murid santrinya ndak boleh pakai peci putih. Nanti mendolimi orang yang sudah haji itu. Itu istihad ya, hanya berlaku di mana di tempat pesantren yang dipimpin itu. Tapi keluar ya beda lagi istihadnya. Itu bisa di apa namanya. Jadi kalau ada santrinya itu pakai peci putih itu setengah ini dimarahi. Sudah copot peci ini, ganti yang hitam. Masane wis mbah ngaji adol sawah adol popo ngono dit 5.000 modal dit 5.000 kok ora mesake sing jadi. Saya mau haji malah anak keturunan. Itu istihad, ya istihad. Pak Haji selamat ya. Kula mboten nyindir sing jenengan sing putih, kula nang yang putih kok. Nah, terus Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam salat subuh setelah matahari terbit. Jangan pun atu Pak, pun ate kawanan kerep. Oh, di sini saniki mboten pun tertib Pak ya. Pun menep saniki. Pun menep saniki. Nah, itu hanya terjadi sekali seumur hidup di masa Rasulullah. Rasulullah salat subuh setelah matahari terbit, bangun kesiangan, itu hanya terjadi sekali seumur hidup. Nah, gini ceritanya gini. An Abi Qatadah an abihi qala sirna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan faqala ba'dul qaumi law arrasta bina ya Rasulullah qala akhafu an tanamu anis salati
Qala Bilal, ana uqitukum. Fattaja'u wa asnana Bilalun dhahrahu ila rahilatihi. Faghalabathu ainahu fanama, fastaiqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad tala'a hajibul syamsi. Faqala ya Bilal, aina ma qulta? Qala ma ulqiyat alayya naumatun misluha qatun. Qala innallaha qabada arhamakum hina sya'a wa raddaha alaikum hina sya'a. Ya Bilal, qum fa'adzin bin nasi bis salati fatawaddu'a falamma irtafa'atis syamsu wa bayyadat qama fasalla. Jadi ceritanya, kami pernah mengadakan perjalanan dari Qatadah, pernah mengadakan perjalanan bersama Rasulullah SAW ya, dalam sebuah safar gitu ya. Nah, ternyata di perjalanan itu mereka merasa capek, maka kemudian mereka pun beristirahat dan tidur ya. Tapi Rasul bersabda, aku khawatir bila kalian tidur sehingga kalian terlambat salat subuh. Niku piye nek do kawanan kabeh pripun nek sakniki kan pun alatnya komplit gitu. Nek jam beker, HP, napa-napa ngoten. Nah, dulu kan nggak ada gitu. Khawatir. Maka Bilal kemudian mengatakan, ya Rasulullah, tidak perlu khawatir. Nah, semuanya nanti saya yang bangunkan. Bilal ini kan muadzin, saya nanti yang bangunkan. Kemudian Bilal tidur sambil berbaring di atas kendaraannya. Nah, kemudian ternyata Bilal yang keturun. Nah, ngantos suatu ketika sudah matahari sudah terbit, Rasulullah bangun, kemudian melihat matahari sudah jedul pun ketok matahari ini. Waduh, sudah bangun kesiangan. Kemudian beliau bersabda, ya Bilal, wahai Bilal, mana bukti perkataanmu? Nah, kan do tenang toh, mungkin kula sing gugai. Maka beliau menjawab, belum pernah aku merasakan tidur senyenyak ini. Walah, niku nikmat, Pak. Ya, nikmat. Kenikmatan yang Allah berikan itu. Nah, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menggenggam roh-roh kalian, dan kapan Allah kehendaki untuk mengembalikan roh itu, maka Allah kembalikan, dan kapan beliau tidak kehendaki maka Allah genggam selamanya. Ya, berarti artinya ya, kalau memang, makanya Imam Ghazali itu mengatakan an-naumu shibhul maut, tidur itu temannya, saudaranya kematian. Jadi mirip mati ya, jadi kalau orang tidur rohnya naik, digenggam di tangannya, di bawah genggaman Allah Ta'ala. Maka kemudian setelah para sahabat bangun, Bilal diperintahkan untuk adzan karena saat itu dia tengah hutan. Kemudian mengumandangkan salat. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW tetap mengerjakan salat sunnah fajar meskipun matahari sudah naik. Jadi tetap ya. Jadi Rasulullah SAW saat itu sampai beliau memerintahkan kepada sahabat untuk mencari tempat yang nyaman untuk sholat. Kemudian Rasulullah sholat sunnah fajar, baru kemudian beliau mengimami sholat subuh. Jadi hikmahnya apa? Hikmahnya adalah ketika kita bangun kesiangan, usahakan tetap mengerjakan sholat sunnah fajar ya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa barang siapa yang tertinggal sholat sunnah fajar, maka dia boleh untuk mengqadha sholat itu setelah sholat subuh ya. Tapi sebagian yang lain mensyaratkan jika sholat sunnah fajar itu sudah dia lakukan setiap hari. Maksudnya pun kulino nindake sholat sunnah fajar. Ning sak jeke ra tau sholat sunnah fajar kok dadi qadha niku ya lucu. Kula dereng sholat sunnah fajar. Lah sak jeke ra tau sholat sunnah fajar kok dadak diqadha barang. Rasulullah juga pernah sholat sunnah ba'da duhur, bukan lupa ya, habis duhur beliau ada tamu, kemudian tamu itu datang sampai sholat asar, kemudian Rasulullah mengqadha sholat sunnah ba'da duhur setelah sholat asar. Tapi para ulama mengatakan ini hanya
dilakukan oleh Rasulullah dan tidak dilakukan oleh para sahabat, sehingga ini adalah kekhususan Rasulullah SAW. Yang terakhir Pak, Rasulullah tidak sempat berzikir sesudah sholat dan segera keluar dari masjid. Nek cara sakniki bahasane apa? Bar sholat klepat. Nah, bar sholat klepat. An Uqbah ibn al-Haris radhiyallahu anhu qala sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-asra fasallama summa qama musri'an fatakhatta riqaban nasi ila ba'di khujari nisaihi fafazi'an nasu min sur'atihi fakharaja alaihim fara'a annahum qad ajabu min sur'atihi qala dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bi qismatihi wa fi riwayatin kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqati fakarihtu an ubayyita. Rasulullah SAW dalam hadis Uqbah bin Haris bercerita, aku sholat asar di belakang Nabi di Madinah. Berarti Uqbah bin Haris sholat asar di Masjid Nabawi di Madinah. Setelah beliau memimpin sholat, mengucapkan salam sebagai tanda selesainya ibadah sholat, Rasulullah tidak berzikir, langsung berdiri bergegas keluar dari tempat sholat dengan melangkahi pundak-pundak para sahabat. Julong gitu. Para sahabat terheran-heran. Maksudnya terheran-heran. Kenapa kok terheran-heran? Karena bukan sesuatu yang biasa. Biasanya Kanjeng Nabi niku nek dibahas salat dikiran lho. Iki kok gumun, oh berarti ora biasa. Ya. Tapi kalau ada tempat kita kok wong ora kulino dikiran langsung ya mboten tau digagas, wong memang kulinone ora tau dikiran. Bablas mesti mboten gumun. Tapi Rasulullah itu setelah salat mesti dikiran, kok masa mboten dikiran. Para sahabat sami bertanya-tanya, enten apa? Maka Rasulullah SAW kemudian kembali dari rumah beliau dan memberikan klarifikasi, ya, supaya tidak tertimbul fitnah, diberikan klarifikasi. Aku teringat sesuatu dari biji emas yang ada pada aku. Masih punya emas yang lupa belum dizakati. Berarti ketika Rasulullah sholat kelingan emas, boten khusuk melih, kelingan emas. Aku tidak mau ia tertahan padaku, lalu aku perintahkan seseorang untuk segera membagikan zakatnya. Nih, berarti apa hikmahnya Pak? Sesekali kita tidak berzikir setelah sholat, boten apa-apa. Umpami jenengan bar mipik sandal regane 500.000. Umpama bar panen, wah cucuk kene Solo kono golek sandal sing top dhewe. Dulalah digone masjid. Nah, bar salat klepat. Duh, sandalku jek ora iki. Kan ngoten. Nggih. Lah betul, itu juga. Ya mungkin ya tempat-tempat yang kayak begitu kan mboten ideal gitu loh. Wong sing dikuran suwe lho, lah mesake kancane sing mantrine sak pole kan. Itu maslahat. Selak gentenan. Nah, itu boleh yang pertama. Atau kalau salabah itu mergone sarunge sak dibukaan sak bojone lah itu. Tapi ketok sakniki mboten enten ya, Pak ya. Mboten enten sakniki. Sakniki niku klambi mboten enten titane, klambi ditembel mboten enten titane. Klambi si anyar dituku meneh kok. Nah, kayak sak labah. Nah, mikir kayak sak labah itu. Nih. Lagi. Nonton. Yang ketiga, ada kaidah penting Pak ini Pak. Ini kaidah penting. Nanti penjenengan praktekkan kaidah ini. Ittikhadhu akhaffu dararain. Ini kan ini. Mengambil salah satu di antara dua pilihan amal yang lebih ringan madaratnya. Contoh Pak,
suatu kali pasti kita akan menghadapi 2 pilihan atau 3 pilihan amal yang sama-sama membawa madorot. Misal contoh, enten pilihan lurah. Jaren Pak Yai kan pilih sing apik. Anak sing apik kok, elek kabeh kok. Nah, gitu. Elek kabeh kok. Ora nang pentingane kabeh kok. Nah, ngoten to. Maka pilihannya adalah mana di antara 2 pilihan itu yang madorotnya lebih kecil. Jika dia terpilih, sing madorotnya lebih kecil, maka itu prinsipnya. Saya yakin nanti panjenengan akan mengalami hal kayak gitu. Berdasarkan hadis ini, 1, 2 pilihan amal di hadapan Rasulullah. 1, tidak segera membayar zakat. Zakat itu kewajiban. Ketika sudah datang waktunya, dia tidak boleh diundur, Pak. Dosa, Pak, diundur. Umpama jenengan panen bulan Sa'ban. Zakat ya barang kok keri kok. Sok ben sisan karone poso, ben ganjarane gede. Ndak boleh. Ketika panene Sa'ban, di awal Sa'ban, ya sudah saat itu dikeluarkan. Mboten itu diundur ngenteni mlebu Ramadan. Kecuali kalau sedekah itu boleh. Misalnya jenengan ada sedekah, duit pas bulan Sa'ban. Nah, sedekah itu kan sunnah. Tak tok wis tak sedekahne sok ben sisan Ramadan karone ganjarane double. Nah, boleh. Tapi nek zakat enggak boleh, Pak. Zakat itu begitu keluar harus dikeluarkan saat itu. Nah, ini juga gitu. Ada zakat lupa belum tertunaikan, maka tidak boleh diundur, harus dibayarkan saat itu juga. Kalau tidak dibayarkan, dosa. Yang kedua, melangkahi pundak orang yang duduk itu dosa, tidak boleh. Maka masjid-masjid kita di mana kita berada, itu kan ketika Jumatan, itu kalau masyarakatnya paham, mereka orang-orang yang sering ngaji, mesti ketika Jumatan datang pertama pasti menemui depan dulu. Mboten golek nggon nang tengah, nang pinggir lawang, kok nek entuk Jumat barokah bensik dhewe. Gamane ngoten. Mestinya harus kebaik sih. Karena apa? Kalau tidak ngebaik ngarep, lungguh nang tengah, ini menimbulkan dosa baru. Memaksa orang lain sing pengen lungguh di depan harus ngelangkai pundak. Ini nggak boleh. Nah, melangkai pundak itu hukum asalnya tidak boleh. Berarti di hadapan Rasulullah ada 2 pilihan amal, antara menunda zakat, ya dosa, atau melangkai pundak. Tapi Rasulullah mengambil madorot yang kecil, apa? Ngelangkai pundak daripada nunda zakat. Nah, gitu loh. Makanya ini sebuah kaidah, ya, kaidah termasuk dalam politik Islam itu kan ada orang-orang Islam yang terjun ke politik, itu salah satu kaidah fikihnya itu ittikhadhu akhaffu dhararain, mengambil madorot yang lebih. Kalau orang umat Islam tidak masuk ke politik, maka politik itu akan dikuasai oleh orang kafir, sehingga orang kafir menguasai politik, umat Islam yang mayoritas diatur oleh orang kafir. Nah, itu ittikhadhu akhaffu dhararain, ittikhadhu akhaffu dhararain. Sekalian, ini hikmahnya ya. Jadi beberapa kondisi di mana Rasulullah SAW mengalami sebuah keadaan yang kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Ini baru separuh, Pak. Ada 34 halaman yang mesti kita baca. Mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Banyak hal kurang berkenan, mohon dimaafkan. Waktu saya kembali kepada Mas Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian untuk kajian kita malam hari ini. Semoga ini mendapatkan pengetahuan dan buat kita semuanya. Dan ini masih berlanjut, Pak. Berarti pekan ketiga ya, Ustaz. Ya. Jadi nanti pekan kedua Ustaz Mokhtar, baru pekan ketiga lagi. Pekan keempat itu nanti melakukan Ustaz Wahyu. Dikandani setane ke seluruh dikandani. Sampai terus gitu. Panen dia mulai berkelanjutan terus. Besok akad ya dulu saya pernah matur
Qari Mustafa. Oke. Pekan ketiga, akan ketiga nanti Ustaz Taufik, akan keempat Ustaz Nur Salim. Buat murid ya, monggo Pak Kris untuk ngajinya, tilawahnya nanti serahkan di kelas khusus. Wonten Bapak sekalian, mari kita akhiri dengan doa kafaraah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa, Bang? Di rumah sakit Pak. Oh, Tapi udah pulang. kalau itu di bangunnya saya 3 kali, kemudian respon, terus tak tanya orang bukan, tidak ada respon.